Ya, teman-teman, berjumpa kembali dengan saya David Skizofrenia, dan kali ini maaf ya, kita nggak boleh live marah-marah dulu karena mak-mak saya udah pada kalut, jadi minta saya makan obat. Ya, oke. Kayaknya kita nggak bakal baca judul lagi ya teman-teman ya. Kalian harus baca sendiri judulnya tuh kayak gimana. Dan di sini itu saya akan menjelaskan masalah NPD atau narcissistic disorder ya, narcissistic personality disorder. Nah, teman-teman, dari konten kita hari ini yang saya posting, tulisan yang saya buat itu udah zigzag asli, udah dibuat kacau sebenarnya tulisannya itu. Cuman polanya itu akhirnya trending kan. Nah, trendingan ini tuh akhirnya tembus 500 interaksi gitu, 500 komentar, 500 tanggapan, yang dimana akhirnya saya tuh harus private atau nge-set subs atau subscribe konten ini. Bukan apa teman-teman, saya udah usaha, kan kita kan buat suatu bait atau pancingan kan, dan kita udah buat itu blunder, dan kita udah buat itu karangan gitu loh, dan kita udah buat bahwa cerita ini tuh penyesatan gitu loh, karena saya belajar dari malaikat Lucifer gitu kan, tapi mereka tetap masih salah baca gitu loh. Saya udah bilang peringatan keras, jangan dilanjutin gitu loh, kalau nggak kuat jangan dilanjutin, tapi mereka tetap masih ada yang lanjutin. Akhirnya ya udah, timbullah ujaran kebencian gitu loh. Cuman dari sini itu ada salah satu komentar atau interaksi yang menarik dari umat Katolik, kalau nggak salah dari Surabaya deh ini, sampai beliau tuh ngeblokir saya gitu. Ini dari Bang Denny Martono. Ini saya nggak ngajak kalian benci dia ya. Beliau tuh nggak salah, karena Bang Denny Martono ini tuh punya pemikiran dia sendiri juga gitu loh. Yang dimana tuh gini, ragu apa kau beneran Kristen? Kalau kau sungguh Kristen pasti mengimani bahwa Yesus itu Tuhan, dan sejak awal dunia ada, dia tuh 100% Allah dan 100% Tuhan. Jadi bukan orang Kristen yang menjadikan dia Tuhan, paham? Oke, jadi saya balas nih, Bang Denny, Kristen yang salah itu sama seperti Islam yang anti kritik. Nabi Isa Al-Masih itu diturunkan untuk kali kedua, tujuannya itu untuk memperbaiki Kristen yang bermasalah. Ragumu bukan rugiku. Nah, saya menuhankan Yesus dan saya menuhankan Allah gitu loh. Allah ya, kenapa kalau saya Kristen harus ada patokan pastinya? Agak aneh soalnya kan, karena Kristen aja bisa terpecah menjadi banyak franchise gitu loh. Kamu yakin mau coba berurusan dengan alter ego Yesus gitu? Misalnya saya udah peringatin, alter ego Yesus tuh maksudnya alter ego Lucifer loh. Karena Yesus itu bagi saya tuh Lucifer gitu loh. Nah, di sini kan Bang Denny ini ada bilang, tulis kata ada kata pasti gitu loh. Jadi emang klaim kata pasti. Ini saya nggak mau nyalahin beliau ya. Beliau tuh benar di sini, benar, beliau benar. Cuman dia nggak paham masalah alter ego itu kayak gimana gitu loh. Nah, dia kan balas lagi nih, Bang Denny Martono ini sebalas nih, sama kalau gitu kelirumu bukan rugiku. Saya hanya mau meluruskan saja. Kalau mau diluruskan ya syukur, puji Tuhan. Kalau gak mau ya sudah gitu. Jadi sebelumnya tuh saya harus nunjukin kesalahan saya di mana dulu ya. Saya harus nunjukin kesalahan saya. Nah, kesalahan saya itu sebelum beliau balas semua komentar saya itu, nah saya tuh udah NPD saya keluar nih, NPD saya keluar, iblis saya keluar. Nah, saya udah bilang kalau mau makan ikan itu jangan sekalian ditelan tulangnya, pisahkan daging sama tulangnya. Bisa dipahami nggak sih gitu kan? Nah,
Bang Denny, kalau kamu udah yakin, kamu akan berurusan dengan Santo Gabriel, siap-siap melakukan pengakuan dosa. Yang nemenin saya ini Santo Gabriel, Jibril loh, teman-teman, Jibril yang nemenin. Saya senang kalau kamu ragu, dan tujuan dari tulisan ini memang agar pembaca belajar skeptis, agar tidak mudah percaya dengan tulisan orang lain gitu loh. Dan mereka harus kritis, skeptis gitu loh. Nah, terus di sini kesalahan saya mulai muncul lagi nih. NPD-nya mulai muncul gitu. Bang Denny, oh iya, saya juga perwakilan ketua stasi daerah yang menggantikan ketua stasi yang udah lama non aktif, yang selalu aktif menyebut para romo dari luar daerah pas main ke stasi kami. Ragumu bukan rugiku ya. Itu sebenarnya NPD teman-teman, itu bahaya. NPD ini keluar sebenarnya tidak sadar gitu loh. Orang-orang yang terkena NPD itu dia kadang tuh tidak sadar bahwa dia itu NPD gitu. Kenapa sih akhirnya alasan komentar ini tuh bisa keluar tuh gini, bukan untuk pembenaran ya, ini salah teman-teman, ini tidak boleh dilakukan, ini salah, gejala NPD ini salah, bahaya, karena saya seorang skizofreni, jadi memborong banyak penyakit gitu loh. Nah, karena dia kan meragukan kekristenan saya gitu. Nah, akhirnya saya tuh menegaskan bahwa saya juga perwakilan dari ketua sasti gitu loh. Nah, oke, jadi di sini kita bacain balasan-balasan beliau ya. Akhirnya saya tuh nanggapin ratusan komentar, nggak cuma satu orang, ratusan komentar saya nanggapin. Saya like reaksi semua, nggak ada satupun yang nggak saya reaksi. Eh, Pas saya balas, saya udah bilang kalau makan ikan tuh jangan sekalian ditelan tulangnya kan, pisahkan daging sama tulangnya. Bisa dipahami nggak sih? Nah, Bang Denny itu balas gitu loh. Nggak ada yang paham tulisanmu. Yang panjang kali lebar. Baca komen-komen lain. Jadi bukan salah saya kalau nggak paham dari awal tulisan saja kamu udah keliru. Bilang Kristen salah karena menuhankan Yesus gitu loh. Terus kalau tahu Kristen salah, ngapain nggak pindah agama? Di mana-mana penganut agama itu meyakini agama yang dianutnya itu benar, bahkan yang paling benar kocak. Udah kan, udah, kita bacain dulu, kita jangan klarifikasi dulu ya. Kalau kamu udah yakin kamu akan berurusan dengan Santo Gabriel loh, jadi saya udah ngasih warning si Bang Denny bahwa dia akan berurusan sama alter ego Gabriel gitu loh, alter ego Jibril gitu loh. Oh iya, sakti sekali kamu bisa lihat Santo Gabriel. Makin kamu menyombongkan diri, makin saya gak yakin seseorang yang dipenuhi buah Roh Kudus harusnya makin rendah hati gitu loh. Dan saya nggak melakukan dosa berat. Beliau tuh nggak merasa melakukan dosa berat. Buat apa melakukan pengakuan dosa? Teman-teman, di Katolik itu setiap kita ibadah, misalnya 1 minggu 1 kali ya, dalam 1 minggu misalnya ada dalam 1 bulan misalnya ada 3 minggu lah ya. Sebenarnya tuh kita tuh melakukan pengakuan dosa setiap kali ibadah, teman-teman. Saya mengaku bahwa saya telah melakukan perbuatan dosa atas pikiran dan perkataan saya, atas perbuatan dan kelalaian saya gitu. Nah, kita tuh selalu melakukan pengakuan dosa gitu loh, pertobatan gitu loh. Oke, nah di sini. Nah, terus yang masalah di NPD ini keluar nih, NPD saya ini keluar nih. Oh iya, saya juga perwakilan ketua stasi nih, udah dibalasnya. Ya, mulai banggain, ya. Mulai banggain jabatan makin jauh dari rendah hati. Tentunya jauh dari teladan Tuhan Yesus. Kalau kamu Katolik, tentu paham arti slogan Ad Maiorem Dei Gloriam. Saya emang cuman umat biasa, tapi saya gak pernah menyombongkan diri. Enggak ada manusia pernah enggak menyombongkan diri, itu enggak ada, teman-teman. Yesus pun menyombongkan diri gitu loh. Jadi kita enggak boleh bilang kita tuh enggak pernah menyombongkan diri gitu loh. Hanya ketika kita menyombongkan diri, belum tentu kita tuh sadar gitu loh. Nah, itu jadi masalah gitu loh. Jadi setiap orang itu tuh ada kadar NPD-nya masing-masing. Nah, jadi gini teman-teman, saya jelaskan ya, Katolik itu tuh sebenarnya itu apa, Kristen itu sebenarnya apa. Kristen itu
itu bukan diciptakan oleh Yesus gitu loh. Kristen itu dibentuk oleh para pengikut Kristus atau pengikut Yesus gitu loh. Dan bahkan orang-orang umat Buddha yang mereka itu menjalankan sila Buddha juga ada umat Kristiani yang menganggap dia tuh Kristus gitu loh. Sudah menjalankan tauladan Kristus. Jadi seorang Kristen itu tak perlu beragama Kristen. Dia tuh dari Buddha juga dia bisa dianggap Kristen gitu loh. Karena dia menjalankan tauladan Kristus gitu. Jadi menurut saya ya teman-teman ya, jadi nggak bisa dibenarin 100%, nggak bisa salahin 100% juga. Intinya harus dipikirin, diolah. Apa sih yang saya katakan ini benar atau enggak sih? Atau saya cuma ngarang-ngarang, atau saya cuma buat-buat. Nah itu kalian harus filter gitu loh, harus mencari kesalahan saya di mana, terus yang benarnya di mana. Oke, gini. Mengimani bahwa Yesus itu Tuhan dari sejak awal. Kalau kamu sungguh Kristen, pasti mengimani bahwa Yesus itu Tuhan dari sejak awal dunia ada. Dia itu 100% Allah, 100% manusia. Jadi bukan orang Kristen yang menjadikan dia Tuhan, Tuhan. Bukan orang Kristen yang menjadikan dia Tuhan. Kristen tuh bim salabim tercipta maksudnya gitu. Nah, di sana Kristen itu tuh dibuat oleh orang yang menganut kepercayaan Kristen gitu loh. Orang Kristen yang menjadikan dia Tuhan, bukan orang Kristen yang menjadikan dia Tuhan. Lalu siapa? Orang Islam atau orang Yahudi yang menjadikan dia Tuhan? Akhirnya jadi Kristen. Saya jelaskan ya teman-teman ya. Saya jelaskan ya, kalian dengerin baik-baik ya. Nggak dihapus YB. Saya subscribe, saya private, masih bisa kalian baca, itu harus langganan. Nggak, udah diminta sama malaikat tuh harus harus dikunci, nggak boleh dibiarin terus. Itu bakal tembus ribuan komen gitu loh, bakal viral banget. Nggak boleh postingan itu nggak boleh viral banget. Bahaya. Kamu tuh aneh loh, anjir. Masa kamu bilang umat Kristen pedofilia gitu. Maksudnya tuh gini, kamu tuh cari masalah sama umat Kristen gitu loh. Nggak boleh. Kamu tuh ada komen aneh-aneh loh di postingan saya loh, bilang umat Kristen tuh pedofilia gitu. Enggak, gini, Bang YB Maulana, saya jelaskan gitu. Di setiap agama itu tuh ada oknum manusia yang pedofil gitu loh. Anda itu bukan berarti umat Kristen tuh pedofil ya. Berarti kan semua umat Kristen tuh apakah kayak gitu? Enggak. Jadi, dan umat Kristen itu juga bisa pindah ke Islam gitu loh. Oknum itu bisa pindah ke Islam. Jadi pedofil itu adalah kesalahan dari manusianya gitu loh, yang mempunyai kelainan gitu. Saya tuh nggak ada bahas umat Kristen tuh pedofilia loh gitu loh. Nggak nyambung asli. Kenapa kamu kok bawa umat Kristen tuh pedofilia gitu loh? Sabar ya. Nggak, saya asli aneh sama kamu. Karena tuh nggak ada cerita Yesus menikah. Yesus tuh hidup selibat gitu loh. Lalu kenapa umat Kristen tuh kamu ambil dari mana kalau umat Kristen itu pedofilia gitu loh? Nah, kalau Nabi Muhammad itu dianggap pedofilia, itu memang ada ceritanya. Siti Aisyah ya, dinikahi pas umur masih belum beranjak dianggap dewasa. Cuman kan masalahnya itu pada zaman tersebut itu tuh tidak dianggap pedofilia gitu loh. Tidak dianggap pedofilia. Nah, kamu tuh buat komentar umat Kristen pedofilia itu ambil dari mana gitu loh. Nah, kan kocak, aneh gitu loh. Kamu cari masalah sama umat Kristen, kamu bukan cari masalah sama saya loh gitu loh. Bang YB Maulana. Oh, kamu hati-hati, komen di sana tuh banyak umat Kristen tuh. Kamu
nanti ditarget doh. Mereka nggak bakal target saya gitu loh. Mereka ada yang tahu saya kena penyakit gitu loh. Ada pengurus-pengurus gereja segala macam gitu. Kamu ingat nggak masalah Buniani yang dia buat video potongan sampai terjadi demo 212, demo Ahok oleh oknum Habib sama anggota umat Muslim yang jadi alat propaganda politik 8 juta umat. Kamu coba perhatikan, lihat si Buniani, apakah dia sekarang tuh kabarnya gimana? Yang ada dia menyesal loh gitu loh, udah ngedit video itu, terus kayak menggiring opini bahwa Pak Ahok itu menista surah Al-Maidah gitu loh. Kamu lihat, akhirnya oknum Habib Rizik itu masuk penjara kan. Nah, hati-hati. Ketika saya skizofrenia, saya bisa memainkan alter ego saya gitu loh. Saya bisa memainkan peran saya di media sosial. Nah, kamu ngatain umat Kristen itu pedofil, itu maksudnya kamu apa gitu loh. Nah, cuman yang di sini ya Bang Denny Martono ini tuh tak tahu kalau saya tuh menganut Islam, menganut Buddha dan menganut Kristen gitu loh. Di sini tuh saya udah itu bahasanya udah saya menuhankan Yesus dan saya menuhankan Allah gitu loh. Jadi Tuhan saya tuh banyak teman-teman, bukan cuman bukan cuman Lucifer doang gitu loh. Nah, bukan dari kalangan iblis doang. Sekarang gini lah. Kenapa sih sampai akhirnya tuh saya harus berdamai sama iblis gitu loh. Baphomet, Lucifer, Amun-Ra segala macam. Ya, skenario dari Tuhan tuh udah kayak gitu. Ya mau gimana lagi? Gini loh, ada penjahat, orang yang dianggap jahat. Dia tuh mau berteman sama kamu, gitu loh. Dia memang bawa pengaruh buruk. Nah, si Lucifer ini, si fallen angel ini juga ngasih mukjizat gitu loh. Juga ngajarin tentang kesesatan gitu loh. Dan juga selalu mengingatkan kita untuk ibadah di Kristen. Salahnya di mana? Nah, karena tugas saya ketika saya membawa iblis, saya harus membawa iblis ini ikut ibadah di dalam Kristen gitu loh. Saya harus membawa iblis saya untuk ikut ibadah di dalam Kristen. Jadi janganlah dimanjakan sama puji-pujian. Wah, Nabi Muhammad itu korinnya udah dimuslimkan. Enggak, teman-teman. Korin itu tugasnya itu harus menguji manusia. Jadi ujian dalam bahasa kasar itu harus selalu bantu menyesatkan manusia agar dia tersesat gitu loh. Bukan kasih kemudahan jalan. Kalau manusia itu tidak diuji terus, akhirnya kualitas nabi itu atau kualitas manusia itu tuh tidak akan berkembang gitu loh. Dia akan dimanjain terus, disanjung-sanjung dengan pujian-pujian terus gitu loh. Gak bisa teman-teman, pujian-pujian itu akan membunuh kita gitu loh. Maka dari itu pujian-pujian kepada Tuhan itu sebenarnya larinya ke iblis gitu loh. Tuhan tuh tak butuh puji-pujian gitu loh. Hanya kita tuh menghormati Tuhan gitu loh. Dan mengenang Tuhan dalam diartikan dengan berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan dengan puji-pujian gitu loh. Yang berarti bahasanya itu kita tuh tidak melebih-lebihkan sesuatu dan porsinya tuh sudah dibatasi gitu loh. Kenapa bisa kayak gitu saya ngomong? Nah, kan Bang Denny Martono kan dia bilang kayak gini. Gak ada yang paham tulisanmu kan, yang panjang kali leluhur. Kamu tuh nggak baca semua komentarnya, beberapa orang yang tercerahkan dari tulisan saya gitu loh. Ketika saya balas-balas komentarnya gitu loh, menjelaskan tentang Islam tuh sebenarnya kayak gini gitu loh, dan Kristen sebenarnya tuh kayak gini gitu. Dan saya tuh ada di garis medan perang di sana gitu loh.
hanya tertutupi oleh orang-orang yang ngatain saya tolol dan bodoh doang kan. Terus kamu nggak membaca orang yang akhirnya setuju sama saya kan. Sabar dulu ya. Nah, dari awal tulisan kamu tuh udah keliru. Terus kalau tahu Kristen salah, ngapain nggak pindah agama? Ngapain saya pindah agama? Kan hak saya untuk bertahan di Kristen gitu loh. Di mana-mana penganut agama itu meyakini agama yang dianutnya benar, bahkan yang paling benar gitu loh, kocak. Tidak boleh. Kita tidak boleh melebih-lebihkan sesuatu gitu loh. Kita tidak boleh meyakini agama kita berlebih-lebihan gitu loh. Tidak boleh yang jadi yang paling benar gitu loh. Karena nanti itu kita akhirnya nggak belajar tentang penyesatan-penyesatan atau penyimpangan-penyimpangan gitu. Saya ceritain ya. Kenapa di dalam Kristen Katolik itu akhirnya lemah sama hukum perzinahan? Kalian banyak yang nggak tahu kan teman-teman kan? Sampai nggak ada hukum rajam sama hukum cambuk kan? Saya jelaskan ya. Kalian jangan anggap ini NPD teman-teman, ini edukasi ya teman-teman ya. Nah, saya tuh pernah ngobrol sama prodiakon gitu loh. Sama frater juga gitu. Ini gimana sih prodiakon gitu loh. Kenapa mau bisa kayak gini. Ya, begitulah susahnya David dalam berdakwah atau dalam menginjil gitu loh. Dalam mencerdaskan umat gitu loh. Soalnya di Indonesia itu masih ada suku yang mereka itu menikah itu dan melakukan perzinahan itu tidak mendahulukan agama gitu loh. Jadi di dalam adat mereka itu ketika orang itu udah menikah secara adat tapi belum sah secara agama, belum sah secara Tuhan, mereka itu udah berzina gitu loh. Susah, serba salah teman-teman. Hehe. Kalau di Islam itu kenapa saya angkat masalah kasus pencabulan santriwati itu? Nah, kalian harus tahu di Islam itu udah ditegaskan bahwa hukum perzinahan itu kalau dilaporkan ada saksi matanya gitu. Hukum paling beratnya itu hukum rajam sama hukum cambuk gitu loh. Makanya saya bilang kalau kamu masih pacaran atau berzina dan sedangkan kamu tuh Islam, mending kamu jangan komentar di sini gitu loh. Kamu tuh lagi menghijabi atau menghijab dosa saudara seiman kamu gitu loh. Sedangkan kamu juga telanjang gitu loh. Kamu juga berdosa, kamu udah berzina gitu loh. Ketika kamu pacaran, kamu tuh sudah berzina gitu. Saya harus bijak, Bang Maulana, nggak boleh mentang-mentang konten itu viral, terus saya biarkan dia meledak sampai ratusan ribu interaksi, nggak boleh. Kirain saya senang banget ke konten-konten yang saya buat viral. Nggak, gila. Konten ujaran kebencian ujung-ujung tuh arahnya jadi ke ujaran kebencian, padahal itu tuh konten pancingan, konten ODGJ bah, konten psikotik bah, konten orang lagi sakit jiwa bah. Untuk konten terselubung bahasanya tuh gitu. Ketika orang membuka artikel saya dan membaca tulisan saya, mereka tersesat kan. Nah, mereka tuh cari tahu ini tuh maksudnya apa gitu. Nah, di sana saya mulai menjelaskan bahwa maksud dari ini tuh kayak gini gitu loh. Pandangan Islam saya tuh kayak gini gitu loh. Dan pandangan Kristen saya tuh kayak gini gitu. Nah, dan di sana itu saya itu lagi ya namanya orang mancing kan pasti kalau si ikannya udah kena kail itu pasti sakit banget itu waktu saya narik itu. Nah, saya bakal ngegas gitu loh di sana. Cuman ngegas saya itu bukan kayak ngegas sama kayak gimana gitu, enggak. Ketika dia ikannya udah nurut gitu, udah tercerahkan, nah pancingan itu, semua pancingan akan saya lepaskan gitu loh. Dan ikan itu akan belajar, oh bahwa saya tuh tidak berbahaya gitu. Oh ternyata pandangan David itu walaupun dia ODGJ atau dia skizofrenia, oh ternyata tuh kayak gini gitu.
Nah, Denny Martono ini kan bilang gak ada yang paham tulisanmu. Beliau itu udah mewakili sebagai seorang Katolik, beliau tuh udah mewakili semua orang yang berkomentar di postingan saya gitu loh. Bahkan mewakili umat Islam gitu loh. Jangan, bahaya. Kalau saya yang mewakili boleh gitu loh. Karena saya ODGJ. Makanya ada bahasanya tuh ODGJ bebas. Cuman saya masih ada batasan bebasnya gitu. Dan saya bisa bertanggung jawab untuk kebebasan saya gitu loh. Dan di sana saya itu anggap bercanda kok. Dan orang-orang yang tahu waktu saya lagi bercanda itu udah gak mampu, mereka ngakak kan, udah langsung ngeblok saya gitu. Wah, ampun gak mampu saya ngikutin kamu katanya. Saya bilang ini tuh permainan saya gitu loh. Jangan kamu maksain rumus kamu di sini. Saya udah kasih kamu rumus untuk kamu menyelesaikan persoalan ini gitu loh. Kamu kan terjebak sama tulisan saya kan, terjebak sama artikel saya kan. Lah ngapain kamu minta saya nurut sama kamu gitu loh. Saya udah kasih kamu rumus loh gitu loh untuk kamu bisa memahami. Bisa-bisanya orang yang ngasih persoalan lalu dikasih rumus dari dia yang aneh asli. Orang yang nyebarin virus, ngasih antivirus. Malah ada orang yang sok coba ngasih antivirus atau ngasih vaksin. Nggak bisa. Karena perkataan-perkataan dia tuh sering saya patahkan gitu loh. Selalu berhasil saya counter gitu loh. Antivirusnya itu selalu termakan oleh virus gitu. Nggak menang. Asli cupu. Anjir ah. Jangan lagi maksain antivirus kamu gitu loh. Karena nggak mempan di sini gitu. Ini bukan punya Bang Denny ya. Ada satu orang yang maksain rumus dia untuk ikutin permainan saya gitu. Yang punya panggung itu saya gitu loh. Bukan saya cari panggung, saya yang menciptakan panggung gitu loh. Ini tuh akun saya gitu loh. Saya yang membuat postingan ini gitu loh. Bukan lagi cari panggung gitu loh. Yang mau komen itu kalian gitu loh. Saya kan nggak ada maksa kalian untuk komen, nggak ada mohon kalian untuk komen gitu. Nggak ada gitu kan. Nah, cuman kan pasti akan dibalas dengan, lah itu kan postingan publik, bebas dong orang mau komen gitu loh. Tapi kebebasan orang yang berkomentar itu, mereka tuh harus ada kewarasan dan memahami halaman yang mereka komentari itu orang yang terkena penyakit gangguan mental, gangguan jiwa, ODGJ gitu. Nah, di sana itu mereka memaksakan diri untuk kamu tuh berpura-pura gila dan kamu tuh tolol gitu loh. Kamu tuh goblok, kamu tuh bodoh gitu. Kita bisa menilai kok dari 500 interaksi ini tuh yang bermasalah tuh siapa sih gitu sih. Yang ujaran kebencian tuh siapa sih gitu sih. Memang tidak bisa dibenarkan ketika saya membuat artikel ini karena kontroversi gitu. Nah, itulah keahlian saya gitu loh. Dan bukan saya tuh benar-benar kayak 100% mau sengaja. Itulah mukjizat Nabi, teman-teman. Mukjizat Nabi itu bisa membuat sesuatu menjadi viral gitu loh. Saya bilang itu tuh bukan konten pertama, kedua, ketiga, ke-10 gitu. Itu konten keratusan, urutan keratusan viral. Udah 20 juta view itu udah pernah, 15 juta view itu udah pernah gitu. Itu bukan konten konten ke-1 ke-10 gitu loh. Kocak. Iya, kalau misalnya mereka kan ada yang bercanda nih, kalau mau buat konten viral, udah eh, buat tulisan dukung Jokowi, buatlah kalau memang kalian bisa tahu mekanisme pola untuk viralkannya gitu. Atau buat tulisan agama, buatlah kalau bisa viral gitu loh. Berapa ratus ribu kali percobaan yang saya kerjakan gitu loh. Nah, berarti ada berapa ribu, berapa puluh ribu artikel yang saya produksi gitu loh untuk menciptakan pola ini. Bahkan pola ini saya udah buat zigzag gitu loh. Apakah saya ada kesengajaan mau buat dia viral? Saya tuh udah ada probabilitas atau menyangka ini bakal viral, tapi nggak ada benar-benar niat kayak saya tuh pengen ini viral enggak. Saya tuh lagi mau ngerilis
toksik atau tulisan-tulisan toksik saya agar tuh bisa kerilis gitu loh, agar bisa lepas dari diri saya, dari alam bawah sadar saya gitu loh, agar nggak jadi penyakit gitu loh. Nah, ada teman-teman yang nyaranin gitu, ada teman yang nyaranin lah, tenang bro, ini toksiknya itu lagi toksifikasi, saya bilang nggak bahaya kok gitu loh. Memang kayak gini prosesnya gitu. Nah, teman-teman, di sini ini saya nggak mau mengajak kalian tuh menyalahkan Bang Denny ya, Bang Denny Martono ya. Nah, karena saya menyalahkan dia secara individual saya gitu loh, bahwa oh iya pandangan saya tuh kepada menurut pandangan saya kamu tuh salah gitu loh. Tuhan itu 100% Tuhan dan 100% Allah itu salah gitu loh, nggak boleh kayak gitu gitu loh. Karena kamu nggak mampu membuktikan gitu loh. Bukan apa, nanti kamu bakal ngajak komunitas kamu untuk coba berdebat. Katolik itu dilarang berdebat di itu loh, bangun apologet loh gitu loh, karena akan malu-maluin gitu. Romo-romo itu dilarang berdebat di panggung apologet gitu loh, nggak boleh. Alasannya tuh untuk membela iman kan? Enggak, itu membela ego teman-teman. Yang biasa dibiarkan untuk berdebat itu tuh orang-orang Protestan gitu loh. Kalau kita sekedar bertukar pikiran, oke, itu it's fine, oke, saya terima gitu. Kalau kalian mau lihat kebobrokan di Kristen, perhatikanlah perpuluhan, terus orang-orang yang demo sesama umat itu saling serang gitu loh. Bobrok sama kayak oknum Islam. Kristen tuh oknum Kristen yang menjelekkan Islam dan oknum Islam yang menjelekkan oknum Kristen itu sama-sama maling teriak maling gitu loh. Mereka tuh sama-sama maling teriak maling. Mereka sama-sama bermasalah, sama-sama gontok-gontokan juga di itu. Nah, kasus yang terjadi di Islam itu dan di Kristen itu, ketika mereka udah mau coba membela ego mereka, itu mereka bakal menyatukan umat gitu loh, untuk kepentingan golongan. Nah, itu bahaya teman-teman. Jangan. Kayak gini deh, teman-teman, kayak gini deh. Saya kasih contoh ya teman-teman ya. Dulu kan ada kasus kan pengurusakan tempat retreat kan di suatu daerah kan oleh oknum Islam kan. Nah, sebenarnya hal yang sebaiknya kita lakukan itu tuh jangan mengompor-ngompori lagi gitu loh. Udah, kita mendamaikan gitu loh. Jangan sampai oknum-oknum ini tuh dihukum berat gitu loh. Karena saya bilang teman-teman kita di Muslim yang akhirnya mereka tuh dianggap oknum, mereka juga korban gitu loh. Korban dari kesalahpahaman gitu loh. Mereka tuh mau merusak itu, sebenarnya mereka tuh bukan mau benar-benar merusak gitu loh. Sekarang saya mau tanya dulu, di daerah kita gitu atau di daerah mereka praktik Kristen itu kayak gimana sih gitu loh. Masalahnya tuh di sana gitu loh. Kenapa dianggap sampai kayak penyesatan gitu loh. Nah, kenapa sih saya bisa berdamai sama teman-teman Islam di daerah saya gitu loh, nggak ada masalah gitu loh. Waktu teman-teman ngelarang kayak kami ngerayain Natal, alah it's fine, nggak ada masalah gitu loh. Saya nggak panjang-panjangin gitu loh. Udah kayak Romo nih bilang, David gimana nih teman-teman dari Dayak itu udah mau pasang badan nih, mereka mau datang ke daerah kita untuk menyelesaikan masalah ini. Oh jangan Romo, saya bilang, udah teman-teman dari Muslim ini juga abang-abang saya gitu loh. Udah jangan sampai kita bertengkar gitu loh, nggak baik gitu loh. Ya udahlah, kita Natalan di rumah aja, udah selesai, masalahnya selesai gitu loh di sana.
nggak ada perpanjangan lagi. Udah, saya tuh nggak mau sampai teman-teman dari Dayak sama Melayu itu tuh bertikai gitu loh, gara-gara hanya gara-gara kita nggak diizinin untuk pakai eh, kapel untuk Natal gitu. Udah, itu tuh masalah ringan gitu loh. Hmm. Terus kan terjadi suatu perdebatan nih, kayak lah kenapa mereka tuh nggak ngizinin gitu loh. Nah, saya jelaskan teman-teman, dari kepala desa itu ada polisi kurang ajar tuh, anjir tuh. Saya nggak tahu namanya, saya nggak mau angkat namanya lah. Bilang beliau tuh nggak, saya tuh nggak menghormati beliau. Dulu dia tuh jadi kapolsek di Melano tuh. Memang gaya saya kayak gini kok, gini. Eh, Terus saya tuh diminta dadakan jadi perwakilan dari ketua stasi untuk mewakili Pak Bambang untuk ikut rapat di kantor polisi gitu loh. Lah, iyalah pakai celana pendek lah. Oh, saya pernah disindir loh di Kapolres, pakai celana pendek masuk gitu loh. Itu babinsanya yang minta saya ke sana gitu loh. Lah, saya tuh nggak ada celana panjang. Gimana saya mau itu yang terus eh, kepala desanya tuh sindir saya tuh di depan Pak Babinsa ini gitu loh. Oh, Pak Babinsa ini pernah nembak orang ya teman-teman ya. Nah, Babin Kamtibnas lah, anggap kayak gitu lah ya. Lumayan garang beliau itu di Kapolres gitu loh. Saya lagi ngatasin komputer dia yang kena virus gitu loh, atau error gitu loh. Saya cuman senyum doang gitu loh. Ada beberapa anggota polisi di dalam gitu loh. Lumayan lumayan teman-teman, saya bisa keliling itu, bisa keliling kantor polisi gitu loh. Nah, di sana itu pas kepala desanya udah pulang lah, gak apa-apa bah David, kamu pakai celana pendek pun gak apa-apa bah. Apa masalahnya sih pakai celana pendek ke kantor polisi? Ya, sebenarnya masalah teman-teman, kita tuh kayak nggak menghormati instansi hukum gitu loh. Karena di sana itu saya masih belum terlalu belajar gitu loh. Bahwa oh, kalau ke kantor polisi dan ke kantor camat dan ke kantor desa dan ke kantor dinas itu sebenarnya kita harus berpakaian rapi teman-teman, sama kayak kita ke eh, kantor imigrasi gitu loh. Kita harus pakai pakaian kemeja gitu loh. Maklum lah ya, orang kampungan gitu loh ya. Nah, polisi-polisi di sana tuh maklum gitu sama saya gitu loh. Nah, kan berarti kan tergantung dari kepala siapa polisi yang manggil kamu ke sana dan masalahnya tuh mau untuk apa gitu loh. Polisi beberapa polisi itu biasa mau bayar saya, kan saya bilang udah jangan bayar saya gitu loh. Kalau misalnya kalian bayar saya nggak bakal bantu lagi lain kali gitu loh. Oh iya, saya pernah jatuhin motor polisi, terus dia kayak maki-maki gitu kan. Nah, terus saya langsung itu telepon ke atasannya. Anjir, marah-marah, dia maki-maki, terus dia bilang, kenapa kamu telepon beliau gitu loh. Saya juga kenal Osma Sapta gitu loh, di Kayong Utara gitu loh. Emang kamu mau saya telepon Osma Sapta di Kayong Utara gitu kan. Lah anjir, orang juga cuman mau minta tolong si Pak Polisi yang teman saya ini tuh, yang lebih tingkatnya tuh lebih tinggi dari beliau itu, untuk bantu menengahi masalah ini gitu loh. Eh, saya tuh siap ganti rugi gitu loh. Eh, untuk motornya yang nggak sengaja kesenggol jatuh, kan saya nggak sengaja gitu. Polisi ini kalau ketemu dia mau saya kasih paham nih, asli nih bener. Sok banget dia marah-marah gitu loh di depan saya. Pada akhirnya kan gini teman-teman, ketika kita menjatuhkan motor polisi dengan kita jelaskan kita tuh nggak sengaja gitu, terus kita telepon itu tuh untuk
bantu menengahi masalah kita dan saya siap ganti rugi gitu. Ngapain kamu bawa nama Osman Sabta gitu loh. Nah, Oslo itu orang berpengaruh di Kayong Utara, teman-teman. Kocak. Untuk orang seperti saya aja kamu mau bawa Osman Sabta gitu loh. Ujung-ujung bawa bupati segala macam kan. Emang kalau kamu kenal Osman Sabta, terus kenapa gitu loh. Apa urusannya? Orang yang oknum yang korupsi di itu aja saya kejar sampai rumahnya gitu loh. Makanya ketika saya bermasalah di daerah dan ketika itu orang tuh malas banget gitu loh. Saya kayak mencak-mencak di kantor dinas segala macam atau di kantor-kantor pemerintah segala macam. Nah, orang tuh malas banget gitu loh. Nah, itu adalah salah satu contoh eh, dari karakter NPD ya teman-teman. Nah, Pak polisi yang motornya pernah saya jatuhin ini juga dia NPD gitu loh. Dia punya penyakit NPD gitu. Yang dimana penyakit NPD ini terpicu karena beliau itu merasa dia tuh dirugikan gara-gara motornya nggak sengaja kesenggol jatuh gitu. Akhirnya bawa kayak jabatan gitu, kayak menghina-hina saya gitu. Polisi ini saya tonjok pun saya nggak takut asli yang bener. Nah ini kalau memang dia mau nantangin gitu, kamu sekarang ke Kapolres atau Kapolda yang tertinggi, kamu nonjok saya di depan semua polisi gitu. Saya tonjok di depan muka semua polisi gitu. Saya jelasin kenapa saya kayak gitu. Itu baru namanya pendisiplinan gitu loh. Jangan cemen kalau jadi polisi gitu loh. Kalau motor kamu jatuh dan orang udah bilang gak sengaja, udah gitu loh. Dan orang itu siap bertanggung jawab, udah selesaikan dengan cara baik-baik gitu. Nggak harus bawa bawa nama orang kayak kenal Osma Sabta segala macam lah, anjir. Kau kau kenal Prabowo pun saya tak takut dah, anjir. Gila kah? Ya udah bilang bang, saya tuh pernah masuk ke hotel yang satu hotel sama presiden gitu loh, dan dijaga pas pampres gitu loh. Bukan masalah hebatnya, cuman tuh kadang saya tuh nggak nyangka lah, kenapa kok saya bisa menemukan mengalami peristiwa kayak gini gitu loh. Bisa kenal orang-orang yang berpengaruh di pemerintahan gitu. Nah di sana itu saya memanfaatkan untuk eh, kayak nulis surat ke Kominfo gitu. Dulu kan Kominfo untuk ngebubarin grup FPI gitu loh. Karena di grup FPI ini isinya kan 600.000 member kan. Nah di sana itu mereka tuh melakukan ujaran kebencian dan perencanaan untuk makar gitu loh untuk negara ini. Akhirnya saya diminta oleh orang istana untuk nulis surat ke Kominfo, kayak nulis PDF atau itu dokumen gitu loh, untuk menerangkan apa-apa aja sih yang saya temukan gitu loh. Pertanyaan saya gini, ketika COVID kalian tuh ada melakukan apa sih? Saya ada melakukan sesuatu loh gitu loh. Ketika demo 212 itu kalian melakukan apa sih? Walaupun saya jauh di Kalimantan, saya ada melakukan sesuatu gitu loh. Saya ada telepon-teleponan, berbalas-balas telepon ke teman-teman saya Muslim dan teman-teman saya Cina gitu loh, menanyakan kabar mereka gitu, menanyakan keadaan di Jakarta kayak gimana, apakah kondusif atau mereka aman nggak gitu loh. Nah, terus COVID juga bisanya cuma ngeluh doang kan gitu loh. Kapan ya usainya gitu kan. Nggak melakukan sesuatu kan. Kami itu ada buat grup segala macam loh teman-teman.
untuk saling mengabarkan, menginformasikan gitu loh. Nah, sekarang gini, kalau kalian anggap ini bisikan setan kan, udah benar. Ini bisikan setan gitu loh. Terus saya dijelaskan gitu loh sama alter ego. Karena gini, kalian tuh mau anggap alter ego ini tuh Gabriel atau Santo Jibril atau siapa lah gitu loh, atau Lucifer atau siapa Azazil lah gitu loh, atau siapa lah. Jangan yang itu deh, jangan toko-toko yang itu deh, toko-toko Abu bin Abi Thalib atau sahabat, jangan itu orang baik. Abu Bakar atau siapa ya yang jahat itu, atau Hitler atau siapa ya, penjahat yang paling kejam di dunia ini siapa ya, siapa orang yang paling dibenci, alter ego paling dibenci siapa ya, nggak bisa mah ya, saya nggak bisa masukin alter ego yang paling dibenci, bahkan memang alter ego yang paling dicintai bang. Beliau tuh jadi cerita ke saya gitu loh. Nah, ini masukkan dalam bisikan skizofrenia, yang dimana, David, kamu tahu nggak sih kenapa kamu bisa dapetin kekuatan indigo kayak gini gitu loh, bisa jadi nabi gitu loh. Nah, ini sudah disebut dengan nabi gitu loh, karena bukan apa, kalau nggak disebut nabi kita nggak bakal paham itu tuh indigo tuh apa sih, nabi itu apa sih gitu loh. Kenapa sih bisa jadi nabi gitu loh. Nah, di sana itu dijelaskan, kamu dulu pernah melakukan sesuatu untuk Indonesia gitu loh, pernah melakukan sesuatu untuk pemerintahan. Kamu ingat nggak waktu demo 212 gitu loh, dan kamu pernah menyurati Kominfo gitu loh untuk membubarkan kegiatan makar FPI dari maksudnya tuh oknum-oknum yang dibelokkan di FPI ini agar tuh tidak melakukan kericuhan waktu demo gitu. Nah, itu adalah suatu tindakan yang sangat luar biasa, dan Tuhan tuh sangat mau nangis saya anjir cerita masalah ini. Tuhan tuh sangat mengapresiasi kamu di sana gitu loh. Makanya kamu tuh diberikan mukjizat untuk bisa melihat Tuhan gitu loh, agar kamu tuh bisa merasakan kekuatan nabi gitu loh. Dan bagaimana sih kekuatan dari Dewa Wisnu itu kayak gitu loh. Di tubuh dia tuh ada apa sih gitu loh. Nah, kekuatan dewa atau kekuatan Tuhan tuh kayak gimana sih? Nah, di sana lah teman-teman, ini tuh nggak sesat sebenarnya. Bahwa ya iya, Dewa Krishna itu, Dewa Wisnu itu yaitu Tuhan. Nah, Tuhan itu paling gampang itu di dalam Hindu itu ada 3 gitu loh, yaitu Tuhan Wisnu atau Dewa Wisnu. Kita sebut Tuhan dengan dewa, teman-teman. Dewa Wisnu itu adalah dewa pemelihara, Dewa Brahma itu adalah dewa pencipta, dan Dewa Siva itu adalah dewa pelebur gitu loh. Nah, yang menempati singgasananya Firdaus atau langit ketujuh yaitu Dewa Brahma, Allah Subhanahu wa taala, yang pada saat itu tuh jadi Allah Subhanahu wa taala. Cuman jabatan Allah Subhanahu wa taala udah digantikan gitu loh. Kalian jangan itu, asli saya edukasi kalian untuk pintar loh. Bukan mau jebak kalian loh. Sabar. Nah, terus di di Islam itu banyak oknum penyesat. Jadi hati-hati. Jadi waktu saya udah mencerahkan orang lain di Islam, nah sang penyesat-penyesat ini, oknum-oknum penyesat ini akan muncul gitu loh. Ulah, anjir, orang udah komennya udah kalem gitu. Lah masih rusuh gitu. Nah, si ikan-ikan kotor ini tuh terpancing gitu loh. Nggak ada yang memancing ikan kotor gitu loh. Kita tuh memancing ikan mas gitu loh. Orang-orang yang mereka benar-benar belajar tentang Islam dan belajar tentang Muslim gitu loh. Apalagi yang saya mau sampaikan ya. Nah, ingat teman-teman, ketika saya bantu membuarkan grup FPI, bukan berarti FPI ini 100% jahat atau menyimpang. Sebenarnya tuh mereka tuh terkena paham radikalisme, akhirnya tuh menyimpang gitu loh. Di sana itu
Pak Prabowo itu tuh masih masa-masa zaman-zaman emosi gitu loh, yang masih-masih zaman-zaman dia kecewa gitu loh. Nah pada akhirnya kan Pak Prabowo itu kan juga eh, bisa refleksi atau introspeksi diri kan, dan kehormatan beliau itu dikembalikan oleh Pak Jokowi. Nah di sana itu, jangan mau nangis, sabar. Eh, Pak Prabowo itu mengabdi untuk negara ini gitu loh. Ya udah, maksud saya tuh kita tuh maafin beliau pernah buat salah gitu loh. Mau beliau ini pernah dianggap mencuri aktivis atau apa, udah kita tuh bersatu untuk pemerintahan kita gitu loh. Nah, ketika ada masalah kita awasi, kita tegur gitu loh. Kita protes ke presiden gitu loh. Inilah contoh pemerintahan yang tidak anti kritik gitu loh. Yang saya damba-dambakan gitu loh. Pemerintahan tuh tidak boleh anti kritik gitu loh. Masyarakat juga bebas berekspresi, cuman ada batasannya ya teman-teman ya, batasan yang dimana ketika kita ngerosting pejabat itu kayak gimana gitu, karena semua itu ada kisah atau ada hukum karmanya gitu. Kalian melakukan sesuatu harus siap bertanggung jawab gitu. Nah kayak gini sekarang saya bilang saya berani nonjok polisi depan Pak Kapolda, Kapolsek, Kapolsek segala macam. Itu ketika saya di penjara itu saya harus siap gitu loh. Saya babak belur di penjara juga saya harus siap gitu loh. Harus sportif gitu loh. Nah, cuman kan eh, konsekuensi hukum KUHP, Kitab Undang-Undang Jurisdifikasi itu kan akan dijatuhkan oleh yang berwenang gitu loh. Kenapa sih si David ini sampai nonjok si polisi ini, kan bakal diselidiki, bakal dicek track recordnya lagi gitu loh. Dan itu kami lakukan secara musyawarah kok, secara kekeluargaan kok, bukan secara publik kayak gitu. Cuman saya ceritain di sini gitu loh. Ah, jangan. Oh ya, ada lagi oknum polisi yang bisa. Udahlah, yang orang polisi udahlah, kita skip lah ya. Akhirnya tuh kami bersahabat sih. Propam segala macam tuh akhirnya bersahabat sih. Makanya saya bilang kadang tuh propam tuh ada main-main ke rumah. Propam itu polisi militer ya kalau nggak salah. Yang kalau ada polisi yang bermasalah, nah propam yang nindak polisi itu gitu loh. Makanya ketika ada pelanggaran lalu lintas, ketika saya nggak salah, saya bakal gas sampai malam gitu loh. Misalnya saya cerita ya, penyimpangan di lalu lintas ya. Tuh teman saya tuh pernah gitu loh, di stop sama satlantas karena ada mobil lain yang tuh mereka tuh nggak mau ngalah gitu loh. Nah teman saya ini tuh di stop, dia tuh polisi satlantas ini tuh nggak mau tahu gitu loh. Eh, Dia kayak harus bayar denda lah atau gimana lah gitu. Eh Ya udahlah, akhirnya teman saya nggak mau perpanjang masalah ini, udah bayar aja gitu. Karena bawa keluarga juga kan, nanti ribut kan. Oh teman-teman, kalau saya sendiri bawa kendaraan, polisi ini mau cari masalah sama saya di jalan, oh bakal panjang tuh, asli bakal panjang. Ketika saya lagi kumat, saya bakal panjang-panjangin gitu loh. Bahkan bawa sampai ke rumahnya juga ayo gitu loh. Saya nggak bakal mau itu. Bukan apa, kalau saya datang gila, eh, mau kamu bawa sampai kuburan, saya ayo gitu loh. Inilah kondisi psikotik, karena ada gejala psikopat juga gitu loh. Bukan cuma NPD gitu loh. Nah, sekarang gini, apakah saya tuh bisa bertanggung jawab untuk diri saya sendiri gitu? Ketika saya bersikap kayak gini gitu loh.
Kenapa saya bisa tiba-tiba berani banget gitu loh? Kenapa saya bisa sok banget? Kenapa saya bisa NPD banget? Dan ada satu saat saya tuh kenapa ketakutan banget gitu loh. Saya pun kadang nggak tahu loh kondisi saya tuh lagi sakit, lagi stres atau lagi gimana gitu. Dan makanya ada teman kan tadi kan komen kan di konten live yang saya private kan atau saya subs kan, kamu tuh bukan gangguan jiwa tapi kamu tuh gangguan mental. Udahlah bro, saya bilang, kamu tuh lagi cosplay jadi dokter psikiater ke apa gitu kan. Teman-teman yang nonton live saya, mereka tuh awam gitu loh, mereka tuh nggak tahu gangguan mental tuh apa gitu loh. Adanya tuh ODGJ bukan ODGM gitu loh. Udah jangan dibuat rumit, sederhanain aja gitu loh. Karena akan masuk dalam gejala gangguan jiwa gitu loh. Nah akhirnya kan dia sebutin nama obat-obat yang dia konsumsi kan. Nah saya juga sebutin gitu loh, clozapine, Fridep, Merlopam, Arkin. Terus dia ngakak kan, lah saya mana tahu, itu dari dokter psikiater saya yang ngasih gitu loh, campurannya gitu loh. Masa benda yang nggak ada kayak Panadol, paracetamol atau Bodrek saya harus masukin gitu loh dalam resep gitu kan, aneh gitu loh. Nanti itu saya bisa kena tuntut sama dokternya gitu. Saya bisa kena tegur sama psikiater saya gitu. Yang saya sebutin itu memang tertulis dalam resep itu gitu loh. Arkin, Merlopam, Fridep atau Clozapine. Nah, itu iya gitu loh. Nah, dan sebelumnya itu juga memakan risperidon dan olanzapine gitu loh. Waktu di Malaysia itu dikasih olanzapine sama risperidon. Jadi oke lah ya teman-teman ya. Saya sebenarnya eh, nggak ada maksud, nggak ada niat untuk buat konten kayak ujaran kebencian yang menyalurkan emosi kayak ini. Tapi bukan apa ini, tuh udah terpaksa banget karena saya harus ngeluarin residu energi saya agar nggak selalu membekas di hati dan menjadi dendam gitu loh. Walaupun saya bilang saya mau nonjok polisi ini, pas di sampai di kantor polisi, mau di Kapolda atau di Metro Poltabes ya, Metro Poltabes apa nggak mungkin juga saya tuh bener-bener nonjok polisi ini bukan karena ketakutan atau bukan karena apa. Saya tuh bakal dengerin penjelasan dia dan kita lihat kondisi di sana itu bakal kayak gimana gitu loh. Apakah polisi-polisi di sana tuh pada arogan gitu loh. Di sana itu saya nggak bakal bawa kami, saya bakal bawa saya sendiri gitu loh. Kalau saya salah, saya bakal salah sendiri gitu loh. Nah, saya mau lihat uh, pihak kepolisian ini tuh apakah bijak dalam menanggapi masalah ini gitu loh. Masalah motor kesenggol jatuh terus ada polisi jadi arogan gitu loh. Saya mau nyelesain masalah tapi malah kayak hina-hina saya gitu loh. Saya bakal itu ngomong di sana gitu loh. Bawa orang tokoh-tokoh daerah juga segala macam gitu loh. Udah masalahnya simple dan itu selesai gitu loh. Makanya saya bilang ke Pak polisi ini kan yang lain kan yang bantu saya kan menengahi masalah. Pak, ya ampun nih orang nih Pak. Saya tuh masih penasaran sama Pak polisi ini yang arogan ini. Saya masih mau duduk bareng sama dia ngobrol gitu loh. Gitu. Bayangkan puluhan polisi mereka lagi rapat di itu lagi ngobrol bareng. Saya tuh bisa narik loh polisi yang berpengaruh ini untuk keluar dulu dari rapat itu untuk kayak hanya untuk sekedar ngobrol sama saya gitu loh. Nah, berarti kan kadang kan ada hal penting yang ingin saya sampaikan gitu loh. Dan beliau itu bukan anggap saya kayak anak bocah ingusan gitu loh. Nah, jadi diperhatikan teman-teman bagaimana orang tuh menganggap kita dan bagaimana kita menghormati instansi Polri gitu loh. Yang dimana di instansi Polri ini tidak semua tuh oknum, masih banyak orang-orang baik yang mereka tuh bekerja mengabdikan diri untuk masyarakat gitu loh. Nah di sana itu ketika kita ngamuk sama oknum, kita juga menetralkan gitu loh, menyelamatkan nama instansi Polri gitu loh. Kalau nggak ada polisi, ingat teman-teman, saya pernah ngomong di sini. Ketika kita ada hari perayaan, kayak di gereja, kayak di vihara, kayak di masjid, itu yang amankan
gerbang itu pihak kepolisian loh teman-teman, pihak tentara loh teman-teman, pihak banser loh teman-teman. Jadi yang kena bom duluan tuh polisi loh teman-teman. Jadi orang tuh jangan terlalu kejam gitu loh. Ngerosting polisi itu sampai kayak benci sampai ubun-ubun gitu loh. Nggak boleh teman-teman, karena pihak kepolisian, pihak TNI Polri ini tuh berperan penting untuk menjaga kestabilan keamanan masyarakat kita gitu, rakyat Indonesia. Tanggung jawab mereka betul berat gitu loh. Jadi ingat ya teman-teman ya, saya nggak membenarkan kalian tuh membenci instansi hukum, enggak teman-teman. Jadi itulah makna yang saya bilang, kalau mau makan ikan itu pisahin dagingnya sama tulangnya gitu loh. Jangan semuanya kalian telan gitu loh, nanti sakit gitu loh. Nah, tulangnya tuh yang nggak boleh dimakan karena bisa menyakiti tenggorokan kita. Nah, dagingnya udah baru kita makan gitu loh. Ambil omega 3 ya nggak salah. Jadi oke ya teman-teman ya. Anjir lah, saya udah keluar dari tadi, udah buat konten postingan viral. Apalagi ya, harusnya tuh konten live ini tuh harus dibawa tenang gitu loh. Nggak boleh saya acting marah-marah. Cuman udah saya terlalu menjiwai lah teman-teman, parah. Intinya gini, apapun yang saya katakan kepada instansi Polri dan kayak terdengar seperti ancaman, terdengar seperti tantangan, terdengar seperti kayak saya sok berlagak, nggak takut atau nggak apa, itu kalian harus belajar gitu loh, bahwa saya mengatakan ini dalam kondisi saya yang kayak gini gitu loh, bukan kondisi orang waras gitu. Orang waras mereka itu kebanyakan tuh nggak mungkin mereka tuh melakukan hal kayak gini gitu loh. Nah, itu jatuhnya tuh udah ke psikopat gitu loh. Jadi dipahami ya teman-teman ya. Nah, jangan sampai jatuhnya salah paham gitu loh. Nah, ini tuh bisa dijelaskan, bisa diomongin baik-baik gitu loh. Ya. Ini gini, saya mau minta maaf ke instansi-instansi terkait yang saya sebutkan dan kepada Pak Asman Sabta juga yang saya sebutkan namanya. Pokoknya intinya apa yang saya sampaikan itu pasti mengandung suatu kesalahan gitu loh, mengandung sesuatu yang bisa menimbulkan kesalahpahaman juga gitu. Nah, jadi oke ya teman-teman ya, saya sekali lagi saya minta maaf atas kekeliruan saya, dan saya siap ditegur, saya siap introspeksi diri, saya siap dididik, siap diedukasi, dan apabila ada terdapat suatu kebenaran maka itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Hati, Om Namo Buddhaya, Om Salam Kebajikan, dan Rahayu Rahayu Rahayu. Ajar kata Rina baca ramen kasaroga basing ibadah. Oh iya, saya lupa. Kenapa sih saya mengakui diri saya sebagai nabi? Karena saya menolak tugas nabi, teman-teman. Biar saya tuh tidak dapat tugas lagi dari Tuhan untuk ini untuk itu. Saya malas banget. Saya tuh mau tidur panjang. Malas, saya nggak mau jadi nabi. Jadi orang yang ditugaskan jadi nabi atau ditugaskan jadi Tuhan, mereka tuh mengakhiri masa jabatan mereka tuh harus mengakui diri sebagai Tuhan atau mengakui diri sebagai nabi gitu loh, agar masa jabatan mereka tuh berakhir gitu. Ada contoh, tapi nanti lah saya kapan-kapan saya ceritain. Nah, ini masalah Dayak, bagaimana sih cara melepaskan diri dari hukuman malaikat atau melepaskan diri dari malaikat gitu loh, atau pengaruh Tuhan gitu loh. Itu ada caranya. Saya permisi dulu ya teman-teman ya.